Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ustazah semua? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semangat pagi hari ini ya. Tetap semangat dalam belajar dan jangan pernah putus asa. Baik anak-anak ustazah semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa ini pelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ustazah semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati PowerPoint dan video pembelajaran, anak-anak mampu menyimpulkan karunia besar dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam dan umatnya dengan benar. Yang kedua, setelah melihat PowerPoint dan video pembelajaran, anak-anak dapat menyimpulkan arti sikap rendah hati dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam dan umatnya dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran tentang Nabi Sulaiman dan umatnya, anak-anak mampu menafsirkan dalil tentang Nabi Sulaiman dan umatnya dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati PowerPoint dan video pembelajaran, anak-anak mampu menentukan hikmah dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dan umatnya. Baik anak-anak ustazah semuanya, mari kita masuk kepada materi kita hari ini, keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang pada hari ini kita akan belajar tentang kebesaran Nabi Sulaiman alaihissalam terlebih dahulu. Yuk kita lihat dulu, siapa sih Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman bin Daud adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam yang memiliki sikap bijaksana. Nabi Daud alaihissalam merupakan Raja Israel yang bijaksana dan Nabi Allah yang sangat mulia. Nabi Sulaiman mewarisi sikap bijaksana ayahnya yang memimpin sebuah kerajaan besar yang mana beliau memiliki dari kalangan manusia dan jin. Paham anak-anak ustazah semuanya? Baik anak-anak ustazah yang hebat dan pintar, yuk kita lihat apa saja sih karunia besar yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui semua bahasa binatang, termasuk di dalamnya semut dan burung hudhud. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi yang paling kaya di antara manusia di sepanjang sejarah. Yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang menuruti perintahnya. Kemudian yang keempat, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Gimana anak-anak, paham nggak? Alhamdulillah semuanya paham ya. Baik anak-anak semuanya, adapun dalil tentang kebenaran kisah Nabi Sulaiman ini tertulis di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlatu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman
dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari itu. Dalil ini menguatkan kisah yang Allah sebutkan di dalam An-Naml dari ayat 18 sampai ayat 26. Anak-anakku, agar pembelajaran kita lebih semangat, lebih kita pahami, yuk kita lihat video berikut Kisah ini. Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 16 hingga 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Saba, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya, seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di lembah yang banyak semutnya. Namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. "Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang, agar kalian tidak terinjak oleh Raja Sulaiman. Dan ayo, cepat lari." "Siap, Ratu." Mendengar seruan Ratu Semut kepada anak buahnya, Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya. Kemudian mereka menunggu rombongan semut itu berbondong-bondong masuk ke dalam sarang. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini?" "Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi Hudhud terbang bersama kita. Namun sekarang dia menghilang entah kemana." "Kemana perginya Hudhud? Awas saja dia datang tanpa membawa alasan yang masuk akal. Akan aku hukum dia nanti." Untungnya, tak lama kemudian, burung Hudhud datang. "Dari mana saja kau, Hudhud?" "Maafkan hamba karena pergi tanpa izin, wahai Raja Sulaiman. Namun, sebelum menghukumku, sudikah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu? Mungkin engkau belum pernah mengetahui tentang ini." "Perihal apa itu, wahai Hudhud?" "Jadi, sebenarnya di tengah perjalanan tadi, hamba tertinggal dari rombongan, terbang berputar-putar sampai akhirnya terdampar di suatu negeri bernama Saba. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan. Namun sayangnya, hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Apakah perkataanmu ini dapat aku percaya? Kau tidak sedang mencari-cari alasan agar lolos dari hukumanku, bukan?" "Wahai Raja Sulaiman, mana berani hamba berbohong kepadamu." Nabi Sulaiman mulai berpikir tentang kebenaran kabar yang dibawa oleh burung Hudhud. Kemudian beliau menulis sebuah surat. "Kalau begitu, aku ingin kau melakukan satu hal. Pergilah ke negeri Saba dan bawalah surat ini. Jatuhkan tepat di depan ratu kerajaan Saba, lalu bersembunyilah untuk mengintai keadaan. Aku tunggu laporan darimu di istana." "Siap, laksanakan perintah." Terbanglah burung Hudhud ke negeri Saba dengan membawa surat Nabi Sulaiman. Sesampainya di kerajaan Saba, burung Hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan surat di depan singgasana Ratu Balqis. "Hah? Sebuah surat? Dari siapa ini?" Sebelum pergi, burung Hudhud memberi hormat kepada ratu. Ratu Balqis tercengang melihat seekor burung yang sopan seperti Hudhud. Sepertinya surat yang dibawa burung itu dari orang yang hebat. Apa ya isinya? Ratu Balqis penasaran dan langsung membaca isinya. Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman.
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat negeri Saba menyembah matahari. Sebagai utusan atau nabi Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Segeralah bertobat sebelum datang kemurkaan Allah atas perilaku kalian, atau aku akan menundukkan kerajaan Saba. Selesai membaca surat itu, Ratu Balkis mengumpulkan para penasehat kerajaannya. Wahai para penasehatku, aku mendapatkan surat dari raja bernama Sulaiman. Bacalah surat ini dan katakan pendapat kalian. Ratu Balkis memberikan surat dari Raja Sulaiman kepada para penasihatnya. Setelah membaca surat, raut wajah mereka tampak marah. Jadi, apa pendapat kalian mengenai isi surat ini? Sepertinya Raja Sulaiman mengajak kita untuk berperang. Kita jangan mau tunduk kepadanya. Jika kita tidak mau menuruti perintahnya, pasti dia akan memerangi kerajaan Saba. Namun jangan khawatir wahai ratu, pasukan kita siap jika harus berperang melawannya. Yang hamba pernah dengar, beliau adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Manusia, jin, dan bangsa burung tunduk kepadanya. Semua keputusan kami serahkan kepadamu, wahai Ratu Balkis. Ratu Balkis mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya kali ini bukan orang sembarangan. Wahai penasehat, aku ada ide. Besok aku akan mengirimkan hadiah yang banyak dan mewah untuk Raja Sulaiman. Kita lihat tanggapannya. Siapa tahu beliau berubah pikiran. Keesokan harinya, utusan Ratu Balkis berangkat menuju istana Raja Sulaiman di Palestina sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Sesampainya para utusan Ratu Balkis di hadapan Raja Sulaiman, Aku tidak perlu semua hadiah-hadiah ini. Apa yang Allah SWT berikan kepadaku lebih dari semua ini. Pulanglah kalian, katakan kepada Ratu Balkis, apabila dia dan rakyat Saba tidak mau menyembah Allah, maka aku dan bala tentaraku akan menghancurkan kalian. Baik, wahai Raja Sulaiman, akan kami sampaikan pesanmu kepada ratu kami. kedua utusan itu pulang ke negerinya dengan perasaan sedih dan takut. Mereka segera melaporkan apa yang terjadi dan pesan dari Raja Sulaiman. Kemudian, Ratu Balkis mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman. Jika nekat berperang, jelas pasukannya akan kalah telak. Wahai para penasehatku, siapkan pengawal untukku. Aku harus turun tangan langsung kali ini untuk menemui Raja Sulaiman. Siap, wahai ratu. Tak jauh dari istana, tampak burung hut-hut mendengar percakapan mereka. Ia segera terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman mendapat laporan dari burung hut-hut dan segera menyiapkan sebuah rencana untuk menyambut Ratu Balkis. Wahai para penasihat kerajaanku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis ke hadapanku? Hamba bisa melakukannya, wahai Raja Sulaiman. Seberapa cepat kau bisa melakukannya? Sebelum engkau berdiri dari duduk, singgasana Ratu Balkis akan hamba bawa ke sini. Wahai Raja Sulaiman, hamba bisa melakukannya sebelum engkau berkedip. Lakukanlah. Seketika itu juga, singgasana Ratu Balkis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Subhanallah, Maha Suci Allah. Inilah karunia dari Allah untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau malah mengingkari nikmatnya? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat An-Naml ayat 40. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Sesungguhnya, semua yang aku miliki adalah pemberian dari Tuhan pencipta alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sungguh selama ini hamba telah berbuat zalim. Maafkan hamba.
mulai saat ini hamba berserah diri kepadamu, Tuhan pencipta alam semesta. Gimana videonya? Menyenangkan bukan? Ya, alhamdulillah. Dari video di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salam begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada beliau, akan tetapi beliau tidak merasa sombong. Maka hendaknya kita dapat mengambil sifat rendah hati Nabi Sulaiman alaihi salam dengan diberikan terhadapnya banyak kelebihan, karunia yang sangat besar tidak menjadikan beliau sombong. Karena sesungguhnya semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak semuanya, Ustazah harapkan setelah kamu mempelajari kebesaran Nabi Sulaiman alaihissalam serta melihat video pembelajaran ini, anak-anak dapat mengamalkan sifat keteladanan Nabi Sulaiman dalam kehidupan anak-anak semuanya. Sampai jumpa kembali di pelajaran berikutnya. Tetap semangat dalam belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.